Halo Sobat Cuan, balik lagi di podcast kesayangan kalian. Apalagi kalau bukan Cuan, Cerdas Uang, dan Akuntansi. Tempat kita ngobrol keuangan tanpa bikin kepala pusing. Kali ini, aku Ayu Anastasia selaku moderator akan nemenin kalian di Cuan episode 2. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap gampang, padahal kalau salah langkah bisa bikin perusahaan ini rugi mungkin. Episode kita kali ini akan ngambil tema mengenai investasi utang. Ini beneran bikin cuan atau malah jadi boncos buat perusahaan? Dan pastinya aku nggak sendirian. Udah ada Kak Tania Mahmud di sini. Halo, gimana kabarnya Kak? Halo Sobat Cuan, baik banget nih. Ini topik menarik karena banyak yang mikir investasi utang itu selalu aman. Padahal kalau nggak paham resikonya bisa rugi besar di perusahaan. Oke, bahkan di perusahaan besar sekalipun ya Kak, yang duitnya banyak tapi akhirnya dia tuh bangkrut gara-gara dia tuh salah untuk menginvestasikan uang. Salah satunya kalau nggak salah ini ada kasusnya Lehman Brothers, nggak sih Kak? Iya bener nih, mereka dulu raksasa di dunia investasi, tapi jatuh karena salah strateginya nih. Mereka punya banyak investasi utang dalam bentuk mortgage-backed security. Awalnya untung besar, tapi pas pasar properti turun, nilai investasinya anjlok nih Kak. Kok bisa gitu ya? Apa karena mereka ini pakai sistem nilai wajar, jadi pas harganya turun langsung tercatat di laporan keuangannya gitu? Nah persis, investornya ini panik banget, harga saham anjlok dan akhirnya perusahaan jatuh bangkrut nih. Oke, berarti resikonya tuh bener-bener serem ya Kak? Oke, kita bahas dulu nih Kak terkait investasi utang itu apa sih Kak sebenarnya? Simpelnya ini investasi di mana kita minjemin uang ke pihak lain dan kita dapat keuntungan dari bunga yang dibayar secara berkala tersebut. Oke, berarti kayak misal nih kita kasih pinjam ke orang, terus mereka bayar bunga tiap sampai utangnya itu lunas ya? Ya betul, tapi ini dalam skala besar, biasanya lewat obligasi, surat utang, atau sekuritas berbasis utang. Oke, jadi kalau perusahaan beli obligasi atau surat utang nih, itu cara perhitungannya ada yang pakai metode amortized cost, kalau nggak salah nih Kak. Terus ada juga yang pakai fair value. Kan Kak, bedanya apa sih Kak terkait dengan dua perhitungan itu? Kalau yang biaya yang diamortisasi atau amortized cost itu adalah biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk memperhitungkan amortisasi diskonto atau premi ini jika dianggap tepat. Jadi kalau amortized cost harganya dihitung dari harga beli awal terus dikurangi pembayaran pokok lalu ditambah atau dikurangi dengan amortisasinya. Oke, terus kalau tentang fair value-nya gimana Kak? Kalau fair value sendiri itu merupakan investasi utang yang juga disebut sebagai investasi perdagangan karena perusahaan sering membeli dan menjual investasi tersebut untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek dari selisih harga jualnya. Artinya nilai investasi dicatat sesuai harga pasar yang biasanya berubah-ubah. Oke, tadi kan udah dijelasin ya Kak soal dua pengukuran terkait amortized cost sama fair value. Sekarang Kakak udah jelasin ya terkait dua pengukuran itu. Terus kalau misalnya kita mau breakdown lebih lanjut nih Kak, aku dengar katanya ada 3 kategori utama tentang investasi utang. Kira-kira Kakak bisa jelasin nggak ya? Oke, bisa banget dong. Jadi perusahaan yang investasi di surat utang itu biasanya diklasifikasikan menjadi 3 nih Kak. Ada held for collection and selling, dan trading. Oke, dari 3 nama-nama itu kayak udah terlihat bedanya gitu ya Kak. Boleh kita bahas satu-satu dulu nggak sih Kak buat yang held for collection itu gimana? Jadi kalau perusahaan masukin investasi mereka ke kategori held for collection, berarti tujuan utamanya itu buat nyimpen aset sampai jatuh tempo dan ngumpulin arus kas sesuai kontrak, entah itu dari bunga atau pembayaran pokoknya. Oke, berarti kayak misalkan kita naruh uang nih deposito ya, terus kita mau simpen sampai dengan jatuh tempo dan kita mau dapetin bunga secara rutin gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Contohnya kalau ada perusahaan yang beli obligasi dan pertanyaannya cuma buat dapat bunga tiap periode sampai jatuh tempo nih. Berarti investasi itu masuk ke kategori held for collection dan karena niatnya nyimpen perhitungannya pakai amortized cost. Oke, aku paham. Lanjut yang kedua nih Kak terkait held for collection and selling ya tadi ya Kak. Itu kira-kira gimana? Apa setengah-setengah atau gimana ya Kak?
Ya, ini lebih ke fleksibel. Jadi perusahaan masih mau dapetin arus kas dari pokok dan bunganya, tapi juga terbuka buat jual asetnya kalau ada kesempatan bagus gitu. Berarti kayak kita nabung di deposito, tapi kalau tiba-tiba ada harga bagus, kita tarik uangnya dan pindahin ke investasi lain, itu nggak apa-apa ya Kak? Ya, gak apa-apa banget. Misalnya ada perusahaan yang beli obligasi buat dapetin bunga, tapi di tengah jalan mereka lihat harga obligasi naik nih, dan ada peluang untung yang lebih besar kalau dijual. Mereka bisa lepas aset itu. Nah, investasi dengan strategi ini kita hitung pakai fair value nih. Tapi bedanya keuntungan dan kerugian dari perubahan harga langsung ke laporan posisi keuangan dalam bentuk other comprehensive income, tidak melewati laba rugi gitu. Oke, menarik ya Kak terkait dua itu. Yang terakhir nih kayaknya beda dari yang lain, ada namanya trading. Itu kira-kira gimana Kak? Betul banget. Kalau yang ini tujuan utamanya murni buat jual beli cepat dan dapetin uang keuntungan dari perubahan harga tersebut. Jadi obligasi atau surat utangnya nggak bakal disimpan lama nih Kak. Biasanya cuma buat strategi jangka pendek aja. Berarti kayak orang yang main saham harian gitu ya Kak, beli pas murah terus jual pas mahal dalam waktu yang singkat gitu. Yes, makanya investasi kategori trading ini selalu dicatat pakai fair value nih, dan perubahan nilainya masuk ke laporan laba rugi Kak. Oke, ini Kak aku ada pertanyaan nih. Kalau misalkan perusahaan itu beli obligasi, tapi bukan buat disimpan, tapi buat dijual pas harganya naik, itu berarti mereka nggak pakai amortized cost, tapi pakai fair value gitu? Nah iya bener banget. Perusahaan harus tahu dulu tujuan mereka beli investasi itu buat apa, biar pencatatannya nggak salah nih Kak. Kalau tujuannya buat dapet bunga sampai jatuh tempo, berarti pakai amortized cost. Kalau niatnya buat trading atau dijual sebelum jatuh tempo, maka pakai fair value gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas nih Kak terkait soal cara mencatat investasi utang. Nah sekarang gimana sih Kak kalau misalkan kita jual investasinya, terus nyatetnya itu gimana sih Kak? Nah, kalau harga jualnya lebih rendah dari crying amount, perusahaan bisa rugi. Tapi kalau perusahaan bisa ngejual investasinya dengan harga di atas crying amount-nya, perusahaan bisa dapat laba yang lebih besar nih Kak. Labanya itu dapat dari mana ya Kak? Dari selisih harga jualnya itu dong Kak. Oke, tadi kan kamu udah jelasin nih ya. Terus kira-kira Kakak ada nggak sih gambaran atau contoh biar teman-teman Sobat Cuan ini bisa lebih jelas lagi gitu? Ada nih, misalnya ada perusahaan Anastasia Corporation yang menjual obligasi taninya dengan bond sebelum jatuh tempo nih, dengan harga jual obligasinya sebesar 90 juta rupiah. Biaya perolehan di amortisasinya misalnya 94.214.000 rupiah. Dan karena harga jual lebih rendah dari harga perolehan, maka mereka rugi dong sebesar 4.214.000 rupiah. Oke, tadi kan udah jelasin Kak rincian-rinciannya. Terus kalau misalkan buat pencatatannya itu gimana Kak? Perusahaan bakal bikin jurnal, di debitnya tuh ada kas sebesar 90 juta rupiah, ada kerugian atas penjualan investasi utang sebesar 4.214.000 rupiah, lalu di kreditnya ada apa nih? Ada investasi utang sebesar 94.214.000 rupiah. Oke, terus ini masuk ke laporan laba ruginya itu di bagian pendapatan dan beban lain gitu ya Kak? Betul banget. Jadi tadi kamu udah jelasin ya terkait investasi itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Bisa jadi cuan kalau misalkan kita paham tentang strategi-strateginya yang tepat, tapi juga bisa boncos kalau misalkan kita salah langkah. Bisa kayak kasusnya Leham Brothers ini. Jadi kita belajar kalau misalkan investasi utang itu harus dikelola dengan bijak dan nggak cuma ngikutin tren, FOMO gitu kayaknya nggak penting ya Kak kalau misalnya kita mau investasi utang. Terus kita juga udah bahas cara perhitungannya, ada amortized cost buat investasi HFC dan fair value buat trading dan juga HFCS. Terakhir, kalau mau jual investasi utang itu harus perhatiin selisih harga jual dan crying amount-nya biar tahu apakah dapat untung atau malah kalian rugi. Intinya, investasi utang bisa jadi alat cuan yang powerful asal ngerti resiko dan cara mainnya. Gitu deh ya kira-kira kalau misalkan kita rangkum percakapan kita hari ini. Seru banget sih Kak menurut aku obrolan kita hari ini. Semoga Sobat Cuan makin paham soal investasi utang dan makin bijak ngatur keuangan. Betul banget nih, selalu pelajari dulu sebelum ambil keputusan investasi. Kalau masih ada pertanyaan atau mau request topik lain, langsung aja komen di bawah ini. Sampai ketemu di episode Cuan berikutnya. Bye!